Islam adalah agama yang sempurna, karena Islam hadir sebagai pelengkap dari agama yang telah ada sebelumnya. Islam memiliki prinsip sebagai rahmatan lil alamin yang dapat didefinisikan sebagai agama yang mengatur tata kelola kehidupan manusia secara keseluruhan, baik dengan Tuhan, antar sesama, dan antar makhluk hidup lainnya. Islam adalah agama rahmah dan merupakan bentuk kasih sayang terhadap sesama manusia dan alam semesta, serta kontra terhadap segala bentuk kekerasan, kejahatan, dan kebencian terhadap apapun dan siapapun. Islam rahmatan lil alamin merupakan prinsip agama Islam yang mengajarkan tentang nilai-nilai kedamaian, kesejahteraan, dan ketenangan bagi seluruh umat di alam semesta. Akan tetapi, Islam rahmatan lil alamin datang bukan hanya untuk umat Islam saja, tetapi juga makhluk hidup lainnya, seperti hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya, di mana mereka mendapatkan rahmat dari penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diperuntukkan bagi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini tanpa terkecuali. Kaum duafa dapat didefinisikan sebagai golongan masyarakat atau penduduk yang lemah dalam persoalan ekonomi. Mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka sehingga mereka seringkali disebut dengan fakir dan miskin. Dalam hal ini, pemberdayaan kaum duafa menjadi kewajiban pemerintah. Namun, kewajiban tersebut tidak hanya harus ditanggung oleh pemerintah, namun seluruh masyarakat juga harus ikut andil, khususnya mereka yang memiliki harta lebih untuk memberdayakan atau membantu para duafa ini. Karena para duafa ini juga mereka memiliki hak yang sama seperti kita untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan baik dan juga tercukupi. Bahkan dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan bahwa banyak sekali keutamaan dan hikmah dari membantu para duafa itu tersebut. Salah satunya, mungkin salah duanya itu ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 177 dan juga ayat Al-Ma'un ayat 1-3, yang dimana dalam Al-Baqarah ayat 177 ini menjelaskan bahwa bukan hanya dalam ibadah saja yang wajib, tetapi dalam memberi sebagian harta kepada orang yang membutuhkan. Nah, di Quran surah ini menjelaskan bahwa kita sebagai Islam ini bukan hanya melaksanakan ibadah yang wajib saja, namun kita juga dianjurkan untuk membantu dan mengeluarkan sebagian harta kita untuk mereka yang membutuhkan, karena mungkin saja ada hak mereka yang ada dalam harta kita. Selain itu juga dalam Al-Ma'un ayat 1-3 Allah juga mengecam bagi orang-orang yang mengabaikan anak yatim dan tidak mendorong pemberian kepada orang miskin. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian terhadap kaum duafa itu juga merupakan bukti keimanan yang sejati bagi seorang muslim. Dari keseluruhan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Al-Quran memerintahkan umat Islam itu untuk menyayangi, membantu, dan memberdayakan kaum duafa sebagai wujud nyata dari keimanan dan ketakwaan mereka. Di sini saya izin untuk memberikan sedikit pengetahuan bagi teman-teman semuanya terkait dari pemberdayaan kaum duafa. Itu sangat banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan seperti itu. Yang pertama, kita bisa mengangkat derajat dari kaum duafa itu sendiri, yaitu fakir dan juga miskin. Kemudian juga yang kedua, kita bisa membentangkan dan membina tali persaudaraan antara sesama umat manusia. Yang ketiga, kita bisa menghilangkan sifat kikir ataupun juga bakhil bagi pemilik harta terhadap para kaum duafa. Kemudian yang keempat, kita bisa menghilangkan sifat dengki dan iri hati bagi kaum duafa terhadap orang-orang yang mampu. Dan yang kelima, kita bisa menjembatani jurang antara si kaya dan juga si miskin dalam kehidupan sosial sehingga dapat menghapus adanya kesenjangan ekonomi, sosial, dan juga budaya. Yang keenam, membebaskan kaum duafa dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang susah dipenuhi secara mandiri. Yang ketujuh, kita bisa menciptakan kehidupan bagi kaum duafa untuk dapat mandiri demi mewujudkan kesejahteraan mereka sendiri. Dan yang terakhir, kita bisa menghindari berbagai tindakan kriminal yang dapat dilakukan oleh kaum duafa. Jadi sebenarnya hikmah yang bisa kita dapatkan dari kita memberdayakan kaum duafa itu sangatlah banyak, tidak hanya yang saya sebutkan. Oleh karena itu, mari teman-teman
Kita sebagai orang yang diberi rezeki yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdayakan kaum duafa karena sejatinya mereka itu sama seperti kita. Berbagi kepada kaum duafa memiliki makna yang sangat mendalam bagi ajaran Islam. Tidak hanya sekedar untuk memberi kebutuhan materi saja, tetapi juga dapat menumbuhkan nilai kemanusiaan, keislaman, keimanan, dan juga keadilan sosial. Bagi mukmin, hal itu mengajarkan bahwa kita harus selalu mensyukuri segala nikmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyadari bahwa segalanya merupakan titipan yang harus dibagikan untuk kebermanfaatan bersama. Tujuan lainnya yaitu untuk menumbuhkan rasa kasih sayang dan juga solidaritas sosial. Ketika masyarakat saling membantu, maka akan tercipta hubungan yang kuat, kokoh, damai, dan juga penuh empati. Kaum duafa akan merasa dihargai dan tidak terpinggirkan, sedangkan orang yang memberi akan merasa bahagia karena dia bisa menjadi jalan rezeki untuk sesama. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah bahwa sebaik-baiknya manusia adalah ia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Begitu juga yang terdapat pada surat Al-Quran ayat 103 surat At-Taubah, yaitu ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin merupakan ajaran yang sempurna dan universal, hadir untuk membawa kasih sayang, kedamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk di muka bumi. Prinsip rahmat ini menuntut umat Islam untuk tidak hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan juga berbuat baik kepada sesama, termasuk kepada kaum duafa yang lemah secara ekonomi. Al-Quran dengan tegas memerintahkan umat Islam untuk peduli, membantu, dan memberdayakan mereka sebagai wujud nyata dari iman dan ketakwaan. Pemberdayaan kaum duafa memiliki banyak hikmah, di antaranya adalah untuk mengangkat derajat mereka, mempererat tali persaudaraan, menghapus sifat kikir dan iri hati, serta menjembatani kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Melalui semangat berbagi, seorang mukmin belajar bersyukuri atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, membersihkan jiwa dan hartanya, serta menumbuhkan rasa kasih sayang dan solidaritas sosial. Dengan demikian, kepedulian terhadap kaum duafa bukan hanya untuk bentuk dari kepatuhan kepada ajaran Islam saja, tetapi juga sarana untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, harmonis, dan penuh berkah sesuai dengan nilai-nilai Islam sebagai dari rahmatan Islam lil alamin, yaitu rahmat dan kasih sayang bagi seluruh semesta di alam.